Doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad An-Nabi Al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا والحمد لله رب العالمين. Ibu tahu nggak doa apa itu? Kenapa ibu amin-amin aja? Doa apa bu? Doa geser hujan. Saya karena khawatir hujan, walaupun hujan itu selalu membawa manfaat insya Allah. Tapi untuk sementara ya Allah, Allahumma hawalaina la alaina. Geser dulu sedikit, biar ngaji dulu ibu-ibunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah, ini sudah sangat bagus, gak usah diputar-putar lagi tolong. Sudah, ini audionya sudah sangat bagus ya bu ya. Cuma suara saya aja yang lagi gak bisa teriak-teriak. Saya memang bukan yang teriak-teriak. Jadi udah gak usah di setel-setel lagi. Udah, ini sangat bagus audionya. Terima kasih kepada audio. Ibu-ibu sehat? Walaupun sehat pasti mati. Pasti menuju mati. Sesehat apapun pasti menuju mati. Hari ini bahagia, sebahagia apapun pasti mati. Hari ini kaya, enggak, kaya hati. Kekayaan sesungguhnya ada di hati. Tapi paling enak kalau kaya hati, kaya rekening. Tapi sekaya apapun pasti semuanya menuju kepada kematian. Maka yang kita persiapkan bukan hanya urusan dunia, yang kita persiapkan juga urusan akhirat. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau saya mati nih, maka terputuslah semua amal saya kecuali tiga. Satu, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ibu, orang yang masih ngontrak bisa wakaf tanah enggak? Hah? Mana caranya, dia aja masih ngontrak, enggak punya tanah. Subhanallah. Kalau orang yang enggak punya tanah bisa wakaf tanah enggak? Enggak punya tanah, gimana caranya? Pakai duit. Oh, berarti mesti ada duit juga ya. Subhanallah. Ibu, semua amalan yang tidak terputus kalau saya mati, ketiga-tiganya paling enak kalau saya kaya. Satu, wakaf, sedekah jariyah, paling enak kalau banyak uang. Ada masjid mau diperluas masjidnya, oh udah pakai tanah saya aja, ada tanah saya di situ. Kenapa? Karena tanah saya banyak. Ada acara majelis, udah kameramennya biar saya yang bayar, ininya saya yang bayar, ini audionya saya yang bayar. Kenapa? Banyak harta. Niatkan untuk orang tuaku pahalanya nih. Kenapa? Subhanallah, uangnya banyak. Nomor dua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ada ulama setiap kali datang ceramah pakaiannya selalu pakaian yang mewah. Pakaian yang mewah. Lalu ada jamaah kurang alim, lihat ustadz pakaian mewah,
hatinya kotor. Masa ustadz mewah, masa ustadz bajunya bagus, masa kiai begini, harusnya kiai itu begini-begini. Begitu hatinya, subhanallah. Apa jawaban imam ini? Kata beliau, saya pakaian bagus supaya ilmu saya lebih bermanfaat. Kenapa? Saya jadi orang kaya dulu baru ceramah, supaya datang ceramah nggak mikirin amplop. Dan jamaahku juga nggak mikirin amplop saya, karena jamaah ngeliat, oh udah kaya ustadznya. Subhanallah. Orang kalau tidak pakai pakaian bagus, kasihan jamaahnya, mikir panitianya, ntar dibesekin apa ya, ntar dibawain apa ya, kasihan. Subhanallah. Maka ilmu yang bermanfaat juga paling enak kalau banyak uang. Sampai sekarang belum bangun pondok karena tidak ada uangnya. Belum cukup uangnya bangun pondok, tidak mau mengandalkan donasi-donasi. Bahaya donasi itu. Kadang orang nyumbang 50.000 berasa udah nyumbang 50 juta. Coba tanya bapak-bapak, siapa yang paling banyak omong di masjid? Yang paling banyak protesnya di masjid itu yang paling sedikit sumbangannya. Kalau Ramadan itu ada sumbangan-sumbangan yang masukin 500.000. Wah, itu kenapa tempat wudhunya begini? Kenapa kipas anginnya begini? Kenapa speakernya begini? Nah, sumbangannya 500.000. Yang 500 juta diam aja dia. Allah. Maka harus banyak uang biar ilmu lebih bermanfaat. Siapa tadi yang berpakaian mewah itu? Namanya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Kata beliau, pakaian yang saya kenakan di depan manusia selalu mengucapkan alhamdulillah, saya sudah cukup, saya tidak butuh kepada manusia, saya hanya butuh kepada Allah. Jamaah. Yang ketiga apa yang tak terputus? Waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Anaknya bilang, ma saya mau kuliah di Mesir. Berangkat nak, gampang, gak usah mikirin biaya, ada uang mama ini. Saya mau kuliah di Madinah. Berangkat, gampang, nanti tiap bulan mama umroh jengukin kamu, kaya mamanya. Saya mau kuliah di Mekah. Berangkat nak, nanti tiap bulan bapakmu datang, bapakmu kaya. Subhanallah. Berarti gampang juga mendidik anak soleh kalau ada modal, tapi bukan modal utama. Karena banyak juga orang kaya yang medit, apa? Pelit, medit. Kata orang Bogor apa? Oret, cap jahe merege hese. Apa kemarin tuh kata ibu-ibu di Islam itu indah? Nengken apa mengke apa? Neneng mengkeneng apa? Apa pokoknya adalah itu. Pokoknya nggak ada yang enak didengar orang pelit tuh. Al jannatu darus sakha, surga itu tempat ngumpulnya orang dermawan. Surga itu tempatnya orang dermawan. Tapi an-naru darul bukhala, neraka itu tempat ngumpulnya orang pelit. Makanya tadi sholawatan, ada pengumpulan, ada ini, kasih infak yang terbaik ya. Biasa kalau acara begini kenapa ada pengumpulan infak? Supaya infaknya banyak. Kenapa? Kalau rame-rame biasa sumbangannya banyak, karena malu sama yang di sebelahnya. Kalau sedekah yang terlihat itu selalu banyak. Kalau yang sedekah tidak ada kamera biasanya jamaah. Jadi saya doakan semua yang hadir, mudah-mudahan jadi orang kaya raya semua, supaya lebih gampang sedekah jariah, lebih gampang ilmunya bermanfaat, dan lebih gampang untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Harus kaya raya semua ya. Karena sekarang Gen Z protes, katanya banyak ustadz yang ceramah, kita harus sabar menerima apa adanya. Tapi ustadznya mobil mewah, jamaahnya disuruh miskin. Nah, makanya apa doa kita bu masuk bulan Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ghfir
waghfir lana dzunubana sholawatan sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi, sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Canggih juga itu darbukan. Langsung jamaah. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami. Ibu, apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, alal khair, dari yang baik. Jadi jangan kepotong. Berkah itu kebaikan yang bertambah, tapi harus ada dasarnya. Kebaikan yang bertambah dari yang baik. Karena ada juga orang kebaikan bertambah tapi yang tidak baik, bolak-balik umroh dari uang korupsi. Sumbangannya banyak tapi uang korupsi, mencuri. Kebaikannya kelihatan banyak tapi ternyata dari yang tidak baik. Saya alhamdulillah kuat sholat malam, tapi makanannya makanan yang haram. Berarti berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, tapi dari yang baik juga, dari yang halal, dari yang baik, maka akan bertambah kebaikan. Gak usah liatin ini, dengerin aja ceramahnya. Ada ibu-ibu muslimat siap. Ibu-ibu muslimat ini makanya di depan dia, karena dia nangkep. Biasanya saya ceramah ditemani banser, ini muslimat. Jamaah, maaf Bu, saya gayanya begini, ada kondangan habisin. Biasanya nggak begini kalau ceramah, biasanya pakai gamis, pakai sarung. Tapi pakai panggung ya. Saya pakai celana aja deh, takut diintipin ibu-ibu muslimat pakai sarung. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi ma razaqtana fi Rajab, pada bulan wa Sya'ban, dan bulan wa ballighna, dan panjangkan umur kami, sampaikan kami, pertemukan kami Ramadan dengan bulan suci. Kalau bapakku, ayah saya, dia tambahin doanya, wa ballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizkin wasi'ah. Ya Allah, saya pengen ketemu Ramadan dengan sehat. Kenapa? Banyak orang ketemu Ramadan gak puasa karena kurang sehat. Banyak orang ketemu Ramadan tidak bisa ibadah maksimal karena kurang sehat. Tapi ada orang sehat ketemu Ramadan gak ibadah juga, berarti dia kurang afiat. Makanya lengkapin doanya, bisihhatin wa afiyah. Pengen sehat wal afiyah, ketemu bulan suci Ramadan. Apa itu sehat wal afiyah? Semuanya yang dikasih sama Allah bisa dipakai ibadah. Ibu, sholat maksimal meskipun kurang sehat fisiknya, tapi dia afiah, dia tetap sholat. Kalau ibu-ibu mah aman, ada halangannya. Kalau perempuan ada halangan sholat ya? Apa halangannya? Haid, nifas, ya halangan. Kalau bapak-bapak, bapak-bapak muslim yang dewasa, apakah ada halangan untuk sholat? Enak aja, masa nggak ada Pak? Bapak-bapak muslim yang sudah balik itu punya juga halangan sholat. Dua juga, ibu haid nifas, bapak-bapak juga dua. Satu, sinting.
Laki-laki dewasa balik dan dia muslim boleh tidak sholat kalau dia ODGJ. Jadi kalau ada orang muslim dewasa tak sholat, apalagi kalau itu suami ibu, ibu ndak boleh juga ngatain dia sinting. Ibu baik sangka aja, mungkin memang jodohnya orang. Kata adik tadi, apa halangannya nak? Sakit. Kalau sakit berdiri, duduk. Sakit dalam keadaan duduk, berbaring. Berbaring tak mampu, isyarat. Nah, maka halangan yang kedua ada lagi, satu lagi. Boleh laki-laki dewasa tak sholat kalau dia selain sinting, kalau dia sudah disolati. Cuma itu halangannya. Selain itu tidak ada halangan. Kalau lupa pas ingat langsung qadha. Kalau ketiduran habis nonton bola tadi malam, subuhnya ketiduran, jam 11 baru bangun. Bangun langsung qadha, ganti. Ada perjalanan segala macam, ada jamak qashar. Lupa maka diqadha, tidak ada halangan untuk tidak sholat. Jamaah. Sakit, Umar bin Khattab lagi imam subuh, Allahu Akbar, datang Abu Lu'lu al-Majusi pakai pisau beracun dari belakang, ditusuk Umar bin Khattab perutnya radhiyallahu anhu warda. Ketika ditusuk perutnya, Umar bin Khattab terjatuh, digantikan sama yang di belakangnya, namanya Abdurrahman bin Auf. Makanya kalau berjamaah tuh tidak boleh orang sembarangan di belakang imam, harus pemain cadangan yang siap. Kalau Mbappe tidak main, maka Gonzalo Garcia yang main. Kalau Lamine Yamal tidak main, maka yang main Rashford. Harus pemain cadangan tidak kalah hebat dengan pemain inti. Kalau imamnya berhalangan, tiba-tiba imamnya Allahu Akbar, batal dia. Maka dia mesti keluar dan yang di belakang harus yang faham, langsung menggantikan imam. Makanya masjid musola mesti ada pintu darurat di depan, supaya disitulah imamnya kabur. Kalau tidak ada pintu darurat, kalau imam ngelewatin makmum, wah, kasus men. Kalau dia pasti makmumnya, kenapa dia ya? Kentut kali ya? Kenapa tuh Pak Imam tuh? Tuh. Tapi kalau ada pintu darurat aman, langsung pergantian pemain dan pemain cadangannya tidak kalah jago sama pemain intinya. Umar bin Khattab terjatuh, digantikan sama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda, sahabat Nabi yang kaya raya. Walaupun kaya raya tidak menghalanginya menjadi orang pintar, orang alim, ulama, min ulama'is sahabah, di antara ulamanya para sahabat. Walaupun dia kaya raya, jadi harta tidak menghalanginya senantiasa menuntut ilmu kepada Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena biasa orang kalau sudah kaya jarang ngaji. Ini yang hadir ini kan yang tidak terlalu kaya nih. Kalau yang udah kaya mah ngurusin proyek. Mau Sabtu Minggu nggak ada waktu dia. Pokoknya gue yang nyumbang sound systemnya, gue nggak bisa hadir, maaf ya. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, walaupun beliau kaya raya, sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha kaget, dikira ada gempa bumi, ternyata onta sedang membawa hartanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa arda. Bergetar tanahnya Madinah ketika membawa hartanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa arda. Fadal. Kalau ngaji sama nonton TikTok beda, Bu. Kalau nonton TikTok siapapun yang lewat mata kita tetap ke TikTok. Tapi kalau ngaji beda. Walaupun kucing yang lewat mata kita ke kucing. Beda itu. Yakin. Beda banget. Makanya saya kalau ada yang lewat saya persilahkan dulu. Kalau ada kue jangan lagi ceramah pembagian kue. Apalagi lagi ceramah tromol lewat, jangan. Mengganggu. Kenapa? Ustadznya overthinking.
Pas lagi ceramah tromol lewat, yang di sini masukin 2.000. Pasti ustadznya kepikiran, amplop gue berapa nih ya? Dia cuma nyumbang 2.000 tuh. Jangan tromol lewat orang lagi ngaji tuh. Dia cuma 2.000, sampingnya 5.000. Yang sampingnya kagak masukin. Berarti kalau berapa orang nih, berapa amplop gue ya? Belum dipotong konsumsi. Jadi subhanallah, ngaji itu karena pahalanya banyak, malaikatnya banyak, setannya juga banyak menggoda. Tinggal bagaimana kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, maka berta'awudzulah, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibu baca Quran bagus enggak? Bagus. Yang bagus saja ada godaan setannya. Baca Quran saja masih digoda sama setan. Apalagi duduk manis begini dengerin yang baca Quran. Godaannya banyak. Mudah-mudahan al-ajr ala qadril masyaqqah. Semakin banyak godaannya, semakin banyak pahalanya. Jamaah, kue aman sudah? Besek? Oh, belum. Apa sih perhatian banget sih? Aman bu nih, aman. Saya bilang ini muslimat NU, dia siap siaga begini bu nih. Ya, tiba-tiba saya jatuh langsung ibu itu langkap. Langsung nyanyi dia. Tujhe mera badekta hai, yara me kya karo. Jamaah, lanjut dulu kisahnya ini. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an maju menjadi imam. Mana Umar? Mana Umar bin Khattab tadi? Masih tersungkur salat subuh. Maka setelah salat subuh dilaksanakan, Sayyidina Umar bin Khattab segera dibawa pulang. Ketika beliau dalam perjalanan, beliau tanya, ini sudah mau habis waktu subuh ya nak? Kata anaknya, iya abah, gak usah pikirin itu dulu. Tapi beliau tidak, beliau langsung melaksanakan sholat subuh. Berdiri tak bisa, duduk, tak bisa, berbaring. Subhanallah. Sampai anaknya mengatakan, udahlah abah udah sekarat, gak usah, itu nanti bisa diganti sholatnya kalau abah sehat, gak usah. Apa jawabannya Umar bin Khattab? Nanti saya disolati, baru saya tidak sholat. Nanti saya disolati, baru saya tidak sholat. Ada orang nanti disolati baru muncul ke masjid. Kalau Umar bin Khattab, nanti saya disolati baru saya tak sholat. Ada orang di Konoha, nanti disolati baru datang dia ke masjid. Itu pun tidak jalan sendiri, dibawa. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Jadi laki-laki dewasa yang muslim boleh tidak sholat kalau dengan dua alasan ini. Satu, gila, ODGJ, bahasa Bogornya gelo, sedeng. Atau yang kedua, boleh tidak sholat kalau sudah disolati. Jamaah, kenapa Ustadz bahas sholat Isra Mi'raj? Mah gak ada yang lain dibahas kecuali sholat. Intinya Isra Mi'raj itu belajar sholat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tadi doanya apa? Allahumma barik barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa tambahan doanya bu? Bisihhatin wa afiyah, dengan sehat wal afiyah. Kenapa butuh sehat wal afiyah? Biar bisa ibadah maksimal. Jamaah, ibu, tapi yang lebih penting dari sehat itu afiyah.
Kenapa lebih penting afiah? Karena ada orang-orang yang kelihatan tidak sehat tapi tetap sholat. Siapa yang paling kuat terawih sampai 23 rakaat kalau Ramadan? Biasanya kakek-kakek yang udah gemeter kakinya. Biasanya nenek-nenek yang kalau jalan pun lambat sekali. Tapi dia yang kuat untuk sholat panjang tuh. Yang kuat main bola. Oh subhanallah, 11 rakaat kabur. Tapi alhamdulillah kalau masih ikut. Cuman kita butuhnya afiah. Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa ardhah. Siapa Uwais Al-Qarni, Bu? Hah? Siapa Atta Halilintar? Siapa? Suaminya Aurel. Siapa namanya anaknya? Aminah. Jaga ini. Siapa Uwais Al-Qarni? Sahabat Nabi atau bukan? Sahabat Nabi atau bukan? Bukan. Uwais Al-Qarni itu tabi'in. Kenapa? Karena tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi. Kalau syarat menjadi sahabat Nabi itu apa? Beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Baru sahabat Nabi. Kalau tidak ada syarat ini, tidak jadi sahabat. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam, tapi tidak pernah ketemu sama Nabi. Maka dia tabi'in, jumpanya sama sahabatnya Nabi. Kata Nabi SAW, Umar, Ali, nanti ada orang namanya Uwais. Dia dari suku Qaran. Mintalah doanya, karena doanya diterima sama Allah. Kata Umar, bagaimana caranya kami kenali Uwais? Kata Rasulullah, ada bekas lukanya Uwais yang tidak hilang. Ibu, ada bekas luka yang tidak hilang. Ibu tahu nggak bekas luka itu dari mana? Bekas lukanya Uwais Al-Qarni adalah ketika beliau penyakit kulit seluruh tubuh. Lalu beliau berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit kulitku ini, tapi sisakan sedikit. Berani nggak Bu doa begitu, Bu? Oh lagi sakit. Kata Uwais Al-Qarni, ya Allah ya Rabb, sembuhkan sakitku ini tapi sisakan sedikit. Untuk apa? Supaya setiap melihat bekas sakitku, aku selalu ingat bahwa Engkaulah yang maha menyembuhkan. Jadi kalau udah kaya raya, jangan lupa bekas-bekas nikmat Allah yang dulu. Kalau udah sembuh, jangan lupakan bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Uwais Al-Qarni. Tapi disebabkan karena itulah beliau dikenali oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhuma ardahuma. Jamaah, tahu Uwais? Jadi udah tahu Uwais siapa ya? Anak yang sangat berbakti kepada ibundanya. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Beliau ini orang yang sangat miskin, sangat. Jadi ada juga bagusnya jadi orang miskin itu. Ibu, sedekahnya orang miskin sama sedekahnya orang kaya, lebih banyak pahalanya sedekahnya orang miskin. Kalau sama-sama jumlahnya 100.000 dari orang miskin dan 100.000 dari orang kaya, jelas lebih banyak pahalanya 100.000-nya orang miskin. Kenapa? Dan memang cuma itu doang duitnya. Duitnya cuma 1 juta, disumbang 100.000, berarti 10% dari hartanya. Yang kaya uangnya 1 miliar, sumbangannya 100.000, jelas lebih banyak nilainya orang Yang kedua, hisapnya ndak lama nanti karena hartanya sedikit. Berarti banyak keutamaan orang miskin. Subhanallah. Jadi gimana? Mau kaya apa miskin? Hah? Orang miskin lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Lebih cepat masuk surganya karena cepat dihitungnya. Ya gimana nih? Saya mah doanya tergantung request aja nih. Kan habis ini disuruh doa kita nih. Kalau memang mau miskin kita doa Allahumma ahyina miskina wa amitna miskina. Kaya atau miskin nih?
Oh ya sudah. Kalau begitu doanya, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi doanya doa kaya aja. Bener nih, nggak mau miskin nih. Kata ibu ini pengen kaya tapi nggak dihisap. Ibu mau tidak dihisap? Semua pasti dihisap. Semua pasti. Cuma ada yang gampang hisapnya. Bagaimana caranya? Pakai semua harta untuk kepada Allah. Jadi kalau punya tas mahal, bawa pengajian. Pakai punya mobil bagus, bawa pengajian. Punya baju bagus, pakai pengajian. Jangan kalau pengantin bajunya bagus, kalau pengajian bajunya biasa aja. Pakai sholat, pakai kalau ada yang baru jilbabnya, ada yang baru pakai ibadah kepada Allah, ya. Tapi mah kalau ini mah semuanya dipakai yang bagus-bagus. Yang saya khawatirkan kalau sholat di rumah. Mana mukenah tua nggak pakai daleman lagi. Nggak boleh bu, kalau nyeplak nggak boleh ya. Nggak boleh sampai nyeplak kalau lagi sholat tuh. Pakai pakaian terbaiknya untuk ibadah. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik kalau ada tamunya datang, beliau nanya dulu sama muridnya, siapa yang datang? Itu Syekh. Untuk urusan apa? Biasa RT RW. Kata Imam Malik, ya sudah, keluar beliau, biasa aja. Ketika ada yang datang lagi, siapa yang datang? Ada orang mau ngaji katanya Syekh. Mau ngaji apa? Ada dia mau tanyakan satu hadis saja, sebentar saja. Kata Imam Malik, tunggu sebentar. Beliau masuk kamar mandi, berwudu, pakai parfum, pakai jubah, pakai imamah, baru keluar. Padahal cuma belajar satu hadis. Kata beliau, kalau membicarakan dunia saya biasa aja, tapi kalau membicarakan akhirat saya ingin kasih yang terbaik untuk Allah. Jadi kalau pengen gampang dihisap, pakai ibadah. Jangan yang mahal-mahal ditunggu pas arisan aja baru dipakai. Pakai itu Hermes, Gucci, apa itu tas-tas mahalnya, bawa ke pengajian, masukin no pisang, jeruk, lengkeng, anggur. Pas dihisap sama Allah, kenapa tasmu 100 juta harganya? No, isinya ya Allah, besek pengajian. Jadi kalau untuk akhirat usahakan yang terbaik. Jangan kalau ketemu pejabat duniawi pakaiannya mewah, tapi ketika berjumpa dengan Allah mukenahnya sudah ada titik-titik hitamnya. Nah, makanya berdoa, ibu doa bu, Allahumma ja'al sarirati bukan sari roti sari roti, bukan yang itu. Bukan roti sari roti. Sariro itu asrar sir, yang tersembunyi. Ya. Allahumma ja'al sarirati. Makanya jangan begini roti, jangan tafkhim, jangan terlalu. Tidak boleh itu dalam bacaan Al-Quran, tidak boleh terlalu minasyaitoni, tidak boleh syaitonir rajim, sariroti, tidak boleh. Dia terlalu too much. Apa bahasa Bogornya too much tuh? Nah, sungguh terlalu over. Dan tidak boleh terlalu tafkhim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Gak segitunya keles. Ada orang tahsin sebegitunya. Kalau baru belajar boleh. Orang kalau saya baru belajar dulu bu, 3 bulan saya belajar a'udzu doang. Waktu mondok 3 bulan ta'awudz doang. Bolak-balik kita di tangga jalan. A'udzu.
Belajar Al-Fatihah. Jangan terlalu sari roti, jangan. Ra, coba ra, ri, ru, bar. Kalau sebelumnya hurufnya kasrah, maka ro-nya jadi tebal, ya. Ar, ya. Bar, thar, dar. Ro-nya jadi tebal. Jangan bar, itu tipis tuh, tapi bar. Ya, ro-nya jadi. Kalau sebelumnya dhammah jadi tebal juga. Dur, la yadur, tebal. Tapi kalau sebelumnya kasrah maka dia tipis. Ir, fir, bir. Nah, jadi ir. Nah, kalau sebelumnya sukun gimana? Inna anzalnahu fi lailatil. Ro-nya tebal atau tipis? Hah? Angkat tangan yang bilang tebal. Angkat tangan yang bilang tipis. Yang tidak angkat tangan? Nggak tahu. Bagus. Lebih baik bilang nggak tahu daripada jadi wapres. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya tebal apa tipis? Jawabannya kalau sebelumnya sukun, lihat lagi huruf sebelumnya lagi. Ko berarti fathah, berarti yang di belakang jadi tebal. Maka cara bacanya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya tebal. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, coba wal 'asr. Ro-nya tebal atau tipis? Hah? Kok tipis? Kan huruf sebelumnya sukun as. Bu pernah lihat tulisannya nggak sih semenjak hafal? Semenjak hafal pernah lihat tulisannya nggak? Jangan hafal karena denger doang. Inilah yang bikin kita gitu-gitu aja karena cuma denger. Gak pernah lihat tulisannya. Liatin tulisannya tuh. Sebelum huruf shad ada huruf ain. Wal 'asr. Ainnya barisnya fathah. Berarti ro-nya di belakang tebal. Berarti cara bacanya wal 'asr. Innal insana lafi khusr atau khusur. Tebal karena dhammah khusur. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar atau sabar. Ro-nya tebal atau tipis? Tebal. Udah paling depan salah lagi. Tapi walaupun susah kita tetap bela. Kalau yang tadi itu enggak sampai di tahsin yang wajib, enggak sampai. Yang tadi saya sampaikan itu cuma sunnah saja. Tapi ada tahsin yang wajib. Yang mana? Ketika berubah hurufnya sehingga berubah artinya. Ibu Bogor, orang Bogor ya? Sunda. Sunda paling susah alfil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Enggak juga ya. Coba saya mau ngetes orang Bogor yang di sini nih. Di Jamaah Masjid Al-Hikmah nih, Jami Al-Hikmah ya. Coba fa, fi, fu, faf, fu, fafa. Fa. Nah, apa sih Bu ketawa? Jamaah. Kalau saya Sulawesi. Kalau Sulawesi itu susah.
Segala za, zai, wo itu susah, sod, fa, karena semuanya jadi s. Maka jangan pernah cari ustadz di Sulawesi, tidak ada. Yang ada ustaz, karena semua jadi s. Kata orang Sulawesi, isa sulsilatil arodu silsalaha. Orang Sulawesi tuh datang wong Jowo, kata wong Jowo, deng kok gitu bacanya deng. Terus gimana mas bacanya mas? Iki loh, ijajul jilatil arodu jiljalaha. Ngapa jadi J semua? Dua kalau Jawa tuh, huruf Z sama huruf Ain. Saya datang ke haulnya istriku, haulnya kakeknya istriku di Jogja. Nama kakeknya almarhum Ahmad Ngosman. Ahmad Ngosman. Apa ini Ahmad Ngosman? Ternyata Ahmad Uthman. Oh, orang Jawa ndak bisa ain. Makanya ada yang ngaji alhamdulillahi rabbil ngalamin. Aduh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Jawa yang enggak ngaji ya. Tapi kalau ngaji, ada guru saya ulama internasional, Mbah Maimun Zubair ulama internasional, anaknya 10 orang, 10-10-nya ulama internasional semua. Guru-guru kami banyak dari Jawa. Kalau ngaji ya tetap bisa. Orang Sunda, guru saya Kiai Haji Deden Makhyaruddin, penghafal tercepat di Indonesia. Salah satu penghafal tercepat, 3 bulan aja hafal 30 juz. Dan mutkin. Dan beliau ikut lomba tafsir bahasa Arab, di Arab ngalahin orang Arab. Juara 1 internasional. Orang Sunda, Kiai Deden. Tuh, kalau mau ngaji. Tapi kalau nggak ngaji, gitu-gitu aja. Sunda 2. 1 fa. Yang 1 susah syiddah, tasdid. Makanya biasanya kalau nama saya dipanggil tuh sama pembawa acara Sunda, kita dengarkan mauidhah hasanah dari Ustadz Syamsuddin. Syamsuddin. Hilang D-nya 1. Hilang syiddahnya, tasdid. Padahal aslinya Syamsuddin, double D. Coba kalau Sunda diajak ngaji, Teteh besok ngaji ya Isra Mi'raj. Iya insya Allah. Insya Allah. L-nya hilang 1. Insya double L Allah. Gimana? Syahrini bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Double L lillah. Nonton ustadznya, ih ustadznya masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, double L. Banyak. Lidah Sunda tuh susah dia syiddah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya. Tapi itu sudah lahjahnya. Jangankan orang Sunda, orang Yaman saja, yang Arab Yaman itu juga ada juga beliau ininya, mereka itu susah huruf qaf. Huruf qafnya jadi go. Makanya dia bilang apa? Qul huwallahu ahad. Ahqaf ya. Dia bilang apa? As-saqqaf. Padahal as-saqqaf. Qaf itu. Kalau orang Mesir qafnya jadi aulu. Padahal aqulu. Dia bilang aulu. Jadi masing-masing ada. Yang salah yang enggak mau belajar terus. Ibu ya. Senantiasa belajar. Nanti masuk Ramadan Al-Qur'annya dibuka. Sekarang sudah dibuka, udah mulai belajar. Tidak ada ruginya belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Baru belajar aja udah jadi yang paling baik. Baru belajar tuh.
Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara, yang pandai dengan Qur'annya bersama derajatnya malaikat yang agung. Tapi yang baru belajar falahu ajran, 2 kali lipat pahalanya. Karena Al-Qur'an itu dihitung pahalanya sesuai banyaknya hurufnya. Kalau orang yang lancar, wailul likulli humazatil lumazah, 20 huruf 20 pahalanya. Kalau yang tidak lancar lebih banyak hurufnya. Wailu wa wailu wa wailul li wa wailul likulli, lebih banyak hurufnya. Lebih banyak, Pak. Maksudnya jangan berhenti belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jangan lepas dari 4. 1, kun alima, jadilah pengajar. Ngajarin biar ilmunya manfaat. Tidak bisa dari nomor 1 turun derajat. Au muta'allima, jadilah pelajar. Imam Ahmad bin Hambal hafal jutaan hadis. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah meninggalkan anak muda yang lebih alim dari Ahmad bin Hambal. Saya tidak meninggalkan anak muda yang lebih wara' daripada Ahmad bin Hambal. Saya tidak meninggalkan anak muda yang lebih hebat, lebih soleh, lebih khusyuk, lebih tawadu, lebih wara'. Pokoknya lebih segala-galanya dari Imam Ahmad bin Hambal. Tapi beliau kemana-mana bawa pulpen. Kalau bahasa kita pulpen. Kalau mungkin zaman dulu tinta dengan apa? Kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang bawa catatan Ahmad bin Hambal. Ketika ditanya Imam Ahmad, wahai Imam, sampai kapan kau mau bawa catatanmu itu? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Dan saya akan bersama dengan pulpenku sampai aku masuk ke dalam kuburan. Tuh. Padahal udah hafal jutaan hadis. Ibu hafal berapa hadis, Bu? Innamal a'malu bil khawatim. Nama amal bin niat. Jutaan hadis masih bawa pulpen. Ada ibu-ibu ngaji tiap Jumat yang dibawa pensil alis. Apa bawa pensil alis? Ditanya sama suaminya, tadi ngaji apa? Apa ya? Pokoknya lucu. Apa lucunya yang diingat? Catat, Imam Ahmad bin Hambal selalu membawa penanya. Bahkan ada ulama saking tidak maunya ketinggalan pelajaran, kalaupun di sampingnya jual satu pulpen 20 juta, dia bilang saya beli pulpenmu daripada saya pergi beli lagi kalau sudah kehabisan tinta. Subhanallah, saking pentingnya berilmu dan belajar ilmu. Jamaah, tidak bisa jadi pelajar au mustami'a, jadilah pendengar. Ibu, beda musmi, beda mustami'. Kalau Al-Quran, idza quri'al Quran fastami'u, jadi mustami, bukan fasma'u. Apa bedanya isma'u dengan istami'u? Kalau isma'u, ini yang hadir, ini anak yang lagi buang botol di tempat sampah, dia dengar suara saya ini. Tuh. Tapi dia enggak ngeh. Kenapa? Itu namanya isma'u, dengar doang. Kalau istami'u benar-benar mendengarkan. Ibu, jadi jadilah mustami'ah, orang yang benar-benar mendengarkan Ibu nonton Islam itu indah gak pagi-pagi, Bu? Nonton jam 5 pagi hanya di Trans TV milik kita bersama. Promosi setiap pagi ya, Bu ya, jam 5 subuh ya sampai jam 6.30. Nah, jam 6 dipotong Indonesia Raya. Selalu ada lagu Indonesia Raya jam 6 itu. Mau jam 5 sampai jam 6.30 nonton Islam itu indah. Tapi jadilah mustami, bukan musmi. Ibu, ada kucing di rumah? Ada. Kadang ada ibu-ibu nonton Islam itu indah, kucingnya juga ada di situ. Apakah kucing mendengarkan saya ceramah? Ada kupingnya enggak kucing? Dia dengar enggak suara saya? Dengar. Apakah yang punya kucing dengarkan saya ceramah? Iya, ada kupingnya yang punya. Kucingnya dan yang punya kucing sama-sama dengar ceramah. Apa bedanya si kucing sama yang punya? Apa bedanya? Bedanya kucing dengar ceramah nggak bisa diamalkan.
Yang punya kucing habis dengar ceramah bisa mengamalkan. Jadi kalau ada orang rajin ngaji, dengarkan pengajian, dengar ceramah, lalu tidak dia amalkan, apa bedanya dia dengan nah, kan saya yang bilang ini. Nah, kan orang masuk neraka itu apa? Dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Tuh, orang masuk neraka, seandainya dahulu aku mendengarkan lalu kupikir-pikir. Dengarkan, pikir-pikir, amalkan. Ibu, saya punya banyak senjata. Tiba-tiba ada musuh datang kepada saya tanpa senjata. Apakah saya menang? Saya punya banyak senjata. Musuh saya tidak punya senjata. Apakah saya menang? Tergantung. Kalau ku pakai senjatanya saya menang. Sama dengan orang ngaji. Dia punya banyak ilmu, banyak catatan. Yang mana yang dia pakai? Yang dia amalkan. Kalau sudah diamalkan baru bermanfaat. Jamaah. Au mustami'a, jadilah pendengar. Terakhir, au muhibba, jadilah orang yang mencintai ilmu. Aduh, saya tidak bisa hadir Isra Mi'raj, saya nyumbang tenda ya. Saya tidak bisa hadir, saya nyumbang lengkeng. Kata ibu-ibunya, saya tidak bisa nyumbang apa-apa Ustaz. Nyumbang juga Bu, apa sumbangannya? Minimal jangan buang sampah sembarangan. Sering itu selesai ngaji tisunya di mana-mana. Masa sih orang ngaji kok buang sampah sembarangan, kan tidak baik ya Bu ya. Janganlah merusak Islam. Bukankah kita ini orang yang menjaga kebersihan diajarkan sama Nabi? Ibu tahu nggak satu pohon itu bisa menampung 5 kubik air akarnya tuh. Dari satu pohon bisa menghidupi 10 orang sampai berpuluh-puluh tahun dari oksigennya. Subhanallah. Ini bagaimana kita mensyukuri lingkungan ini. Termasuk diantaranya kalau tidak bisa nanam pohon, jangan ngerusak lingkungan. Jangan buang sampah sembarang. Kalau kuenya sudah masuk mulut, sampahnya juga dimasukin kantongnya. Nanti ada masukin mulut. Nanti ada tempat sampah, buang sampahnya. Jamaah. Baiklah, saya udah dikode, katanya sudah habis waktunya. Maka dari itu saya mulai bukan saya Bu, ini Bu ini. Nih. Dia dari tadi udah begini-begini nih. Ini belum mulai ceramah kita ini. Baru doa Rajab ini, baru doa Rajab. Kan bulan Sya'ban tetap baca doanya ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Kalau doa makan apa Bu? Doa makan apa? Doa makan bismillah. Apa panjang amat doa makannya? Bismillah banyak. Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Kalau bismillah yang lain boleh. Seperti siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warḍah. Dikasih racun, kata beliau, sini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Diminum racunnya. Lalu dia bilang, siapa bilang racun mematikan? Yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Baca bismillahilladzi la yadurru. Amalkan ketika minum obat, bukan minum racun. Kita bukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warḍah. Pas minum obat tuh kan ada bacaannya tuh Bu, efek samping ya. Biar ndak masuk racunnya, efek sampingnya baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Sebelum minum obat atau sebelum makan apapun, karena nasi itu karbohidrat tapi juga mengandung gula. Jadi ada baiknya, ada bahayanya. Daging juga demikian, ada proteinnya tapi juga bisa bikin orang darah tinggi, hipertensi. Tuh, sayur juga demikian, ada kalsiumnya tapi bisa bikin orang
Asam urat. Biar yang masuk kalsium saja, jangan asam uratnya. Sebelum makan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bisa 3 kali 3 kali, bisa 1 kali 1 kali. Kalau lupa Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jamaah. Tapi ada tambahan doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami atas rezeki kami ini ya Allah. Ibu, apa ciri-ciri makanan yang berkah? Ciri-ciri makanan berkah. Ciri-cirinya semakin kenyang semakin kuat ibadah. Makin kenyang makin kuat ibadah. Jadi lihat nanti pas Ramadan, kalau habis buka puasa lalu dia kuat terawih, berarti berkah buka puasanya. Tapi kalau ada orang habis buka puasa diajak sholat maghrib, duluan dah, terlalu gue bega banget nih gue nih, loh kagak bisa napas gue, banyakan gorengan tahu isi nanya, berarti tidak berkah tahu isinya. Kalau ada orang habis sahur lalu setelah itu bersegera sholat berjamaah di masjid sholat subuh, berarti berkah sahurnya. Tapi kalau ada orang habis sahur, duluan dah, kekenyangan gue nih sahur nih, kayaknya kuat nih gue nih sampai maghrib nih, berarti kurang berkah makan sahurnya. Makanan berkah itu bikin orang makin kuat ibadah. Balik ke Uwais Al-Qarni tadi. Uwais Al-Qarni miskin sekali, saking miskinnya kalau cari makanan di tempat sampahnya orang kaya. Beda makanan kita sama makanan orang Arab, beda. Makanan kita basah, orang Arab makanan pokoknya roti. Roti yang lebar itu Bu, kalau masih panas enak, tapi kalau sudah kering, wah, itu dibuang. Uwais Al-Qarni cari roti yang keras itu, lalu beliau potong, lalu beliau rendam di air putih. Setelah itu beliau makan roti bekas orang kaya. Setelah beliau makan dia bilang, Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Terima kasih kepada Allah tuh. Dia memuji Allah atas makanan. Setelah itu beliau mengatakan, hadhihi lailatis sujud. Malam ini saya sudah kuat untuk sujud. Apa yang dilakukan Bu? Habis sholat isya beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau sholat witir. Di sujud terakhirnya beliau tidak bangun-bangun dari sujudnya sampai terdengar suara adzan subuh. Mampu sholat sampai subuh dari isya hanya karena makanan bekas dari orang kaya. Kita makanannya segala udah ada, cimol, cireng, cilung, cilok, tapi nggak bisa bangun sholat. Berarti ada yang salah dengan makanannya. Ibu, biar bagus ibadah tuh makanan diperhatikan, biar berkah anak-anaknya makanan diperhatikan ya Bu ya. Ada seorang namanya Thabit, anak muda Thabit. Jalan dia, Thabit. Lapar, di pinggir sungai ketemu apel. Dia ambil nih apel nih, Thabit. Alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Dia gigit apelnya, bismillah. Habis dia gigit sadar, tidak mungkin apel jatuh dari langit. Pasti ada yang punya. Maka dia telusuri tuh aliran sungai sampai ketemu kebun apel. Dia lihat ada orang situ. Assalamualaikum Syekh, mohon izin. Saya takut sekali. Saya tadi sudah makan ini setengah ini, baru saya mau cari halalnya. Tolong halalkan ini buah yang sudah saya makan. Cuma sebiji aja ini. Saya adalah anak muda yang berkelana sedang kelaparan. Apa kata yang di kebun itu? Saya mau halalkan, tapi saya cuma penjaga kebun, bukan saya yang punya. Yang punya kebun ini 2 hari perjalanan baru nyampe jalan kaki. Subhanallah. Apa yang dilakukan Thabit? Demi halalnya masuk ke perut, maka saya berjalan mencari pemilik kebunnya. Sampai ke pemilik kebun dia minta, wahai Syekh, apakah engkau pemilik kebun yang ada di pinggir sungai sana? Maka kata Syekh, betul saya yang punya. Kenapa anak muda? Saya jauh-jauh datang cuma ingin mencari halalnya buah apel yang sudah saya makan dari kebunmu yang dibawa oleh aliran sungai. Kata yang punya kebun, saya mau halalkan insya Allah, tapi syaratnya kau kerja dulu sama saya. Disuruh kerja tanpa digaji. Kata Thabit, ya sudahlah, demi halalnya saya rela bekerja. Bekerjalah beliau sama orang tua ini, Syekh ini.
Setelah bekerja, kata saya ini, wah luar biasa ini anak muda ini. Rela dia hanya dengan sebiji apel dia mau kerja. Akhirnya Syekh ini mengatakan, sudah selesai syaratnya. Satu, tapi masih ada syarat yang kedua. Menikahlah dengan putriku. Kata Thabit, lumayan jomblo juga nih kita nih. Kalau guru saya itu kan Ustadz Maulana jomblo itu. Puasanya puasa tiap hari. Kalau ditanya puasa apa itu Ustadz? Namanya puasa jomblo. Karena tidak ada puasa di atas puasanya Nabi Daud. Puasa Daud itu sehari buka, sehari. Tapi ada yang satu di atasnya. Apa? Puasa duda, puasa jomblo. Mana dalilnya? Kata Nabi, kalau kau mampu menikah, menikahlah. Kalau tak mampu, puasalah. Maka itu dalilnya. Tidak ada pembatasan waktu. Kecuali hari tasyrik dan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Selebihnya puasa. Sampai kapan? Sampai ketemu jodohnya. Luar biasa guru saya. Tiap hari bu. Kata kalau tahun lalu dia bilang begini, saya tiap hari puasa kecuali ada undangan. Kebetulan undangannya tiap hari juga. Tahun lalu. Kalau sekarang kayaknya udah tidak peduli mau undangan mau apa, tetap puasa dia. Subhanallah. Ustadz Maulana itu kita doakan beliau panjang umur sehat selalu. Jamaah. Maka kata Thabit, wah menikah. Oke siap. Demi halal dan dapat juga perempuan halal. Akhirnya Syekh ini mengatakan, tapi anak muda ketahuilah, anak saya buta, anak saya bisu, anak saya cacat. Tuli semuanya, subhanallah. Kata Thabit, ya udah mau gimana lagi, daripada tidak halal masuk ke perutku, tidak diterima doaku, ibadahku tidak bisa khusyuk, pengaruh daripada makanan yang tidak halal. Maka Thabit pun menerima daripada apa yang diminta orang tua. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulana. Jadilah malam-malam ada perempuan cantik masuk ke kamarnya. Kata perempuan ini, sayalah istrimu. Kata Thabit, oh bukan, perempuan yang saya nikahi tidak seperti anda. Perempuan yang saya nikahi adalah anaknya pemilik kebun yang punya kekurangan yang banyak. Kata perempuan ini, sayalah anaknya. Maka lari Thabit menemui Syekh ini. Syekh, ada perempuan yang masuk di kamarku. Kata Syekh, itulah istrimu. Kata Thabit, bukannya dia buta. Dia buta karena tak pernah memandang kekurangan orang lain. Bukannya dia bisu karena dia tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Bukankah dia cacat tidak bisa berjalan karena dia tidak pernah berjalan kecuali di jalan yang diridhoi oleh Allah. Menikahlah Thabit dengan perempuan anak pemilik kebun, lahir anaknya namanya Nu'man, laki-laki. Nu'man bin Thabit atau yang kita kenal sekarang dengan nama Imam Abu Hanifah. Gara-gara bapaknya jaga makanan halal masuk ke perutnya, lahir anak yang soleh dan solehah. Kalau mau punya anak soleh dan solehah, jaga makanannya. Kita susah karena MBG. Di Konoha, oh di sini mah halalan thayyiban mubarakan. Makanya anaknya jangan lupa diajarin baca doa sebelum makan bu, karena tidak tahu. Suruh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul, baru makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau ada makanan di sekolah baca dulu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul, supaya yang masuk yang baik-baiknya saja, yang tidak baiknya tidak masuk ke dalam perut. Jamaah. Maka makanan yang berkah bikin orang kuat ibadah. Masuk Ramadan bisihhatin wa'afiyah. Apa sehat walafiah itu? Kelihatan tidak sehat mungkin, tapi dia afiah. Ada seorang kakek sholat duduk di kursi. Ada anak muda di sampingnya, kuat, sempurna gerakannya. Allah. Si kakek ini karena udah sepuh sholatnya. Setelah sholat anak muda ini berdoa, ya Allah ya Rabb, saya mohon sembuhkanlah kakek ini, karena dia setengah mati sholatnya. Walaupun dia ini tapi gerakannya kurang sempurna ya Allah. Kata kakek ini, jangan doakan saya sehat. Kata anak muda, kenapa kau tidak mau didoakan sehat? Kau lihat kakiku yang pincang ini, inilah kakiku yang paling sehat. Maksudnya kalau kau mau lihat kakiku yang sakit, lihat kakiku 10 tahun yang lalu. Mana itu? Kuat ke pasar tapi tidak kuat ke masjid. Itulah kakiku yang sakit. Ini kakiku yang paling sehat. Pincang jalan tapi kuat sholat berjamaah ke masjid. Inilah yang paling sehat. Jangan doakan sembuh karena ini kaki yang sehat. Kalau kau mau lihat tubuhku yang sakit, yang dulu kuat ke mall tapi tidak kuat ke pengajian. Itu.
kuat main padel, kuat main tenis, kuat memancing, mancing. Orang mancing itu tidak bakal maju. Kalau maju, campur. Tapi nggak apa-apa Bu, kalau suaminya mancing izinkan. Pesankan satu saja, jangan lupa sholat berjamaah dan jangan kebanyakan main handphone. Kenapa? Banyak sekarang judi online. Ternyata judi online bukan hanya menyasar kepada anak muda, tapi juga menyasar orang yang sudah tua. Ada kemarin orang jual rumah, subhanallah, karena terjebak judi online. Na'udzubillahimin. Jangan sampai. Itu gara-gara apa itu Bu? Gara-gara main HP terus. Gabut. 2.000 doang nih. Coba 2.000. Menang 5.000. Menang 1 juta. Menang. Sampai nanti jual surat tanah. Nah, jamaah. Baiklah, karena sudah 10:30 kita mulai ceramahnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ada pahalanya nggak baca Quran? Tergantung niatnya. Kalau cuma pengen dibilang qori, dilemparkan aku sama Allah nanti. Siapa tahu saya baca Quran karena pengen dibilang qori, gimana? Kalau saya baca Quran kalau cuma pengen dibilang penghafal Quran, gimana? Maka yang menentukan ini hati, niat. Amal hati lebih hebat daripada amal fisik. Kenapa? Karena inilah yang dinilai sama Allah. Fisik itu penilaian manusia, tapi kalau hati hanya Dia dan Allah yang tahu. Karena hatilah yang bebas dari riya. Kalau badan masih bisa riya, suara masih bisa sum'ah. Kalau banyak orang, akbar. Banyak orang. Kalau tidak ada orang, Allah. Pas sujud, Allah. Ibu, kalau sujud mikirin apa Bu? Hah? Hutang. Kalau sujud biasanya dipikirin cuma satu. Apa itu? Ini berdiri apa tahiyat ya? Ini udah 3 rakaat apa udah 4 rakaat ini ya? Pikiran pas sujud cuma satu. Makanya bapak-bapak ayo sholat berjamaah. Ibu, saya punya garam sejumput nih, garam. Saya taruh di air yang sesendok. Asin nggak? Saya punya garam sejumput. Saya taruh di danau. Jadi asin nggak danaunya? Enggak. Saya punya dosa banyak. Saya sholat sendiri, kelihatan dosa saya sama Allah. Saya punya dosa banyak. Saya datang ke masjid, gabung sama orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka sudah tidak terlihat lagi dosaku karena saya datang berjamaah. Makanya sekhusyuk-khusyuknya orang sholat sendiri lebih hebat orang sholat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh nggak sholat berjamaah ke masjid? Boleh, asal terbebas daripada fitnah. Ya, kan ada sunnahnya ke masjid. Datang ke masjid, pilih jalan yang berbeda. Pulang dari masjid, pilih jalan yang berbeda juga. Ustadz, yang satu dekat, yang satu jauh. Yang mana pergi, yang mana pulang? Yang dekat pergi, yang jauh pulang, atau kebalikannya? Yang perginya jauh, yang pulangnya dekat. Yang mana? Yang perginya jauh. Supaya apa? Banyak pahalanya. Pulangnya yang dekat. Kenapa? Karena orang kalau sudah selesai sholat banyak pikirannya. Mau nonton sinetron, mau nonton bola, mau makan siang, mau apa. Jadi disuruh cepat-cepat pulang. Tuh. Ada ibu-ibu kebalikannya.
Kalau ke masjid berangkatnya cari yang dekat. Supaya kagak telat ya. Cari yang dekat. Pulangnya ya Allah mampirnya banyak sekali. Pilih jalanan yang jauh. Ibu, Bu, Bapak. Tuh hebatnya bapak-bapak ya. Saya dari tadi ceramah saya lebih banyak ke ibu-ibu aja. Enggak ke bapak-bapak. Kenapa? Karena mereka ini, bapak-bapak, kami tidak disapa pun kami tetap fokus. Nggak ada tuh suara dari tadi, padahal nggak disapa. Yang ini subhanallah udah di depanku masih sibuk aja sama rotinya itu. Jamaah. Makanya kalau pulangnya cari. Apa hikmahnya pilih jalan yang berbeda ketika ke masjid? Hikmahnya supaya engkau tengok tetanggamu. Siapa tahu ada tetanggamu yang kehabisan beras. Siapa tahu ada tetanggamu yang lagi kekurangan. Siapa tahu ada tetanggamu yang sedang kedukaan. Kalau jalannya itu mulu, nggak ketahuan yang mana orang yang lagi susah. Tiba-tiba nungguin innalillah aja di masjid. Innalillahi wa baru sadar, ya Allah itu mah belakang rumah. Tidak tahu keadaannya, kenapa? Nggak pernah lewat situ. Subhanallah. Jamaah. Sampai mana perlu itu? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah subhanahu. Zikir pakai subhanallah. Zikir pakai alhamdulillah. Zikir pakai zikir lengkap subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Pakai zikir. Ibu, orang bahagia enggak masuk surga? Bahagia enggak? Tapi ada satu penyesalannya penghuni surga. Satu-satunya penyesalan penghuni surga adalah tentang zikir. Dia lihat pahalanya zikir. Lalu ketika mereka ahli surga ini melihat pahalanya zikir, mereka akan berkata, seandainya saya tahu segini pahalanya zikir, maka dari 24 jam, mungkin dia zikirnya 4 jam, maka dia bilang, saya 20 jamnya semuanya kupakai untuk zikir kepada Allah. Maka jangan lepas sama Ibu, kalau saya pegangin 17 Pro terbaru, termahal. Kalau 1 tera. Kalau saya pegang ini, kira-kira apa ku ingat? Instagram atau subhanallah? Kalau saya buka ini, kira-kira apa ku ingat? Solawat atau TikTok? TikTok. Kalau saya buka HP ku ini, ku pegang HP ku, pas ku pegang, apa ku ingat? Istighfar atau status? Status. Maka ini adalah alat bantu untuk mengingat dunia. Betul? Maka kalau mau selalu ingat zikir, pakai juga alat bantu. Apa namanya? Tasbih. Tiba-tiba ada lagi yang ngomong, tapi Nabi berzikir hanya pakai ruas-ruas jarinya. Nabi tidak pakai alat bantu pun ingat Allah. Kita udah ada tasbih aja masih masih nggak tahu baca apa. Kan lagi ngetren tuh anak-anak muda, ibu-ibu pakai cincin pencet-pencet itu. Saya pernah ketemu, saya tanya, wih udah 700 aja, baca apa dari tadi Bu? Nggak tahu, saat mencet-mencet doang. Ada alat bantu saja belum tentu berzikir, apalagi tidak ada alat bantunya dan senantiasa memegang alat bantu yang untuk mengingatkan dunia. Berarti penting itu bawa tasbih, ya, pegang tasbih, cincin tasbih supaya senantiasa mengingat Allah. Bu, setiap hari jangan lepas dari istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan kau iringi. Nggak lucu kalau kita asal tiba-tiba tatat, nggak lucu.
Ya. Kalau solawatan boleh diiringi. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu. اشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا. اشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي offside. Lagu dadakan ya, bagus banget loh ini, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa jamaah. Istighfar jangan sampai lupa. Nabi saja yang pasti masuk surga, yang tidak ada dosanya, istighfar tidak pernah kurang dari 70, bahkan dalam riwayat tidak pernah kurang dari 100 kali. Apalagi kita baca istighfar, istighfar diri sendiri. Istighfarkan orang tua. Ibu, bagaimana mengistighfarkan orang tua? Astagfirullahaladzim. Istighfarkan orang tua bagaimana? Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya. Istighfar itu ndak mesti bentuknya astagfirullah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namanya mengistighfarkan orang tua. Ya, mengistighfar Rabbighfirli. Ibu, sedikit rahasianya. Pernah dengar enggak ulama-ulama kita mendoakan orang tua tapi bentuknya jamak? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Wali-walidina harusnya yang benar kan wali-walidaina, kan dari daya menjadi daina. Tapi kenapa ulama-ulama kita bacanya wali-walidina bukan wali-walidaina? Karena ada rahasianya di situ. Ibu, doa orang tua apa tadi? Rabbighfirli wali-walidayya, artinya ya Allah ampuni saya dan ampuni ayah ibu saya. Tapi coba ganti barisnya satu, Rabbighfirli wali walidiyah. Dari daya menjadi dia, maka berubah artinya. Bukan lagi ya Allah ampuni saya dan bapak saya, tapi artinya ya Allah ampuni saya dan ampuni bapak saya dan bapaknya bapak saya, bapaknya bapaknya bapak saya, bapaknya 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 bapak, sampai terakhir yang muslim kena semua doanya. Tuh. Rabbighfirli wali walidiyya, ya Allah ampuni emak saya dan bapaknya emak saya dan bapaknya bapaknya emak saya, emaknya emak. Oh, kena semua gara-gara daya menjadi dia. Makanya ulama kita kalau mimpin doa Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina, bukan wali walidaina. Kalau wali walidaina ayah ibu kami, tapi kalau wali walidina ayah ibu kami, ayah ibunya ayah ibu kami, ayah ibunya ayah ibu kami, sampai terakhir yang muslim kena semua hanya gara-gara satu baris. Tuh, makanya ngaji, makanya pentingnya mengaji.
Dicatat bagi yang bawa pulpen, yang bawa pensil alis ya begitu-begitu aja. Jamaah, kalau yang bawa pensil alis langsung masuk ke otaknya. Tapi keluar lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ya zikir. Ibu, banyak zikir, istighfar. Apalagi yang tidak boleh hilang dalam sehari semalam? Solawat. Baca solawat. Paling ringkasnya solawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu paling pendeknya solawat. Paling sempurnanya solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina. Itu solawat Ibrahim yang paling tertinggi. Ulama sepakat solawat yang paling afdal adalah solawat Ibrahim. Kenapa? Karena itu yang dibaca dalam solat. Ada enggak orang solat begini? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Ada enggak orang sholat begitu? Tidak ada. Atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Tidak ada. Orang yang sholat pasti sholawatnya Ibrahimiyah. Makanya ulama sepakat sholawat yang paling tinggi sholawat Ibrahim. Kalau mau baca air mau didoain, anak mau ujian, mau apa segala macam, bacain sholawat Ibrahim 4 kali. Jangan sholawat Ibrahim, baca sholawat biar mudah urusannya ya jamaah. Jangan lepas daripada sholawat setiap hari itu. Asra bi'abdihi laila, diperjalankannya di waktu malam. Maka ulama mengambil keutamaan waktu malam. Banyak ulama yang wudhu isyanya dipakai sholat subuh. Kenapa? Malamnya tidak pernah dipakai tidur, dipakai untuk ibadah kepada Allah. Cuma kita ini awam. Ibu ahli tahajud nggak? Ahli tahajud. Gimana ngetesnya Ustaz? Kalau dari Ramadan kemarin sampai bulan Rajab ini tidak pernah absen sholat tahajud, berarti ahli tahajud. Kalau masih ada ketidurannya 1-2 kali, berarti belum ahli tahajud. Masih ada? Masih ada. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah absen. Karena ada yang wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi kita. Di antara yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW itu sholat malam. Kita sunnah. Di antara yang wajib bagi Nabi Muhammad dan sunnah bagi kita, kurban. Nabi Muhammad wajib kurban, kita sunnah. Di antara yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan sunnah bagi kita apalagi satu? Siwak. Sikat gigi. Saking pentingnya sikat gigi. Ada orang ngaji kagak sikat gigi. Itu zolim dalam pengajian. Datang kagak pakai tawas, kagak pakai Rexona, nyiksa orang di sampingnya. Ustadz, kan perempuan tidak boleh pakai parfum, nanti wangian jadi fitnah. Lebih fitnah lagi kalau bau ketek. Ngaji bau ya, ngaji minimal tidak bau lah. Jangan juga yang semerbak. Kalau semerbak memang tidak boleh. Minimal tidak bau, tidak buang sampah, harus ngaji yang bersih. Saya tuh kalau pengajian selalu sampaikan, yang jamaahnya harus kaya semua, jamaahnya harus bersih, jamaahnya jangan buang sampah sembarangan. Itu wajah Islam, diketawain kita sama agama sebelah. Kalau begitu-begitu aja ya. Jangan potong pohon sembarangan, nebang pohon ya. Kita selalu bicara surga neraka, lupa nerangin haramnya motong pohon. Akhirnya terjadilah banjir bandang saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Tapi yang motong itu insya Allah bukan orang-orang ngaji itu. Kalau yang ngaji mah orang baik semua. Jangan dikuburin kalau belum mati. Manfaatkan waktu malam, sholat malam ya Bu. Nih, kalau nggak bisa sholat malam, bukan ahli tahajud, usahakan witir sebelum tidur. Siapa yang witir sebelum tidur? Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma ardhahuma. Ditanya Abu Bakar, kenapa kau witir sebelum tidur, bukan tengah malam? Apa jawaban Abu Bakar? Karena orang witir itu dicintai sama Allah, maka saya mau tidur dalam keadaan dicintai sama Allah. Tanya Abu Bakar, kenapa witir sebelum tidur bukan tengah malam? Kata Abu Bakar, karena tidur saudaranya mati, saya khawatir saya tidur tidak bangun lagi. Ibu, mau nggak Bu? Saya kasih 100 juta sebelum tidur.
Tapi harus mati pada saat tidurnya. Jangan bangun lagi. Mau nggak? Hah? Nggak mau? Kalau ibu sudah pahami ini, maka pas bangun langsung ibu merasakan masuk itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaih. Ternyata 100 juta tidak ada harganya dibandingkan dibangunkan lagi sama Allah bangun tidur. Karena tidak semua orang yang tidur bisa terbangun kembali. Makanya bangun ngucapin alhamdulillah. Ada orang bangun, wah kopi gua mana? Wah, bangun-bangun cari kopi langsung. Alhamdulillah dulu. Lebih bermakna daripada apapun itu. Nah, apa syaratnya sholat witir? Satu doang syaratnya sholat witir itu. Dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi tidak mesti tidur dulu. Jadi sebelum tidur mau witir boleh. Saya jalan ke Bandung sudah lebih 2 marhala, boleh jamak qashar. Sholat maghrib, habis sholat maghrib langsung 2 rakaat isya di waktu maghrib karena jamak takdim qashar. Habis itu boleh langsung sholat witir walaupun masih maghrib. Kenapa? Karena sudah melaksanakan sholat isya. Tengah malam kebangun mau nonton champion jam 2, mau langsung witir, lihat dulu udah sholat isya belum. Kalau belum sholat isya nggak bisa sholat witir. Nah, jadi syaratnya witir itu cuma habis sholat isya. Witir sebelum tidur. Jangan nanti Ramadan baru witir. Witir dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai apapun dikasih. Ibu masih ingat gak pengantin baru? Udah lama ya. Kata suaminya, kenapa ada martabak nih Kang? Tadi lewat. Saya tahu kamu suka. Ibu minta gak martabak? Gak minta, dikasih. Kenapa? Dicintai. Orang kalau sudah cinta itu dikasih walaupun dia minta. Orang kalau sudah dicinta sama Allah, dia belum minta, Allah udah kasih. Tapi tetap berdoa karena doa itu adalah ibadah. Kata Umar bin Khattab, saya lebih senang berdoa dibandingkan dikabulkan doanya. Kenapa? Karena kalau sudah dikabulkan berhenti saya berdoa. Tapi ketika belum dikabulkan saya terus berdoa sehingga pahalaku terus mengalir pada doaku itu. Nah, jangan pernah menyerah berdoa. Ibu, saya ini pewaris doanya bapakku. Saya ini pewaris doanya kakekku. Bisa jadi ada dulu kakekku yang berdoa, ya Allah jadikanlah saya penceramah TV. Bisa jadi. Karena saya doaku, jadikanlah saya pemain bola. Jadikanlah saya dokter, jadikanlah saya pilot. Itu doaku. Mana pernah saya doa, ya Allah jadikan saya penceramah TV. Tidak pernah. Tapi bisa jadi ini doanya orang tuaku. Maka kita ini pewaris doa. Ibu, saya bolak-balik ke Mekah, alhamdulillah. Bolak-balik berangkat umroh, haji. Tidak pernah pakai uang, selalu pakai pesawat. Serius amat sih. Mungkin bukan karena doaku, tapi ada dulu kasihan kakekku yang miskin, pengen banget naik haji, gak mampu berdoa tapi tidak menyerah berdoa terus. Saya yang warisi makbulnya doanya. Jadi kalau ada di sini yang berdoa naik haji tapi kayaknya aduh mana kuota haji dikorupsi lagi, aduh bagaimana nih gak bakal bisa, jangan menyerah berdoa minta naik haji. Karena bisa jadi kalau bukan ibu yang dapat, anak ibu nanti dimudahkan sama Allah naik haji. Kalau bukan anaknya, cucunya yang dimudahkan sama Allah. Kan senang kita kalau keturunan kita yang dapat kemudahan. Ya, ada orang bu nasibnya emang bagus. Bisa jadi karena apa? Karena dia pewaris dari doa orang tuanya. Bukan pewaris harta, tapi pewaris doa-doa, amalan-amalan dari orang tuanya. Tiap malam baca surah Al-Waqiah. Baca surah Al-Waqiah. Kamu udah rezeki, Ustaz saya udah tiap malam tapi gini-gini aja. Bisa jadi anaknya yang dapat. Nah, jamaah. Laila, manfaatkan waktu malam. Dah habis nih waktu gue nih. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Ibu, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram bersama dengan siapa yang nemenin? Siapa yang nemenin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Jibril. Siapa manusia terbaik? Manusia terbaik Nabi Muhammad. Siapa malaikat terbaik? Jibril. Nabi Muhammad. Udah habis akuanya nih. Siapa manusia terbaik? Muhammad. Siapa malaikat terbaik? Jibril. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Kalau kita jadi baik, insya Allah Allah kirimkan juga bagi kita lingkungan yang baik. Jadi nggak usah selalu melihat kekurangannya orang.
Kadangkala kita lihat kekurangannya orang, padahal kita tidak lihat kekurangan diri kita sendiri. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan karena terlalu kepo. Akhirnya dia tidak lihat kekurangannya, sibuklah memperbaiki diri. Allah kirimkan kebaikan untukmu itu. Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan kekurangannya, aibnya, sehingga dia tidak melihat aibnya orang lain. Tapi orang yang sibuk melihat aibnya orang lain akan terlupakan dengan aib dirinya sendiri. Kalau ada teman suka ngomongin orang, si anu, jangan ditemenin. Kalau ada teman suka ngomongin orang, pada saat Anda tidak ada, Anda yang diomongin. Karena memang hobinya. Orang yang sibuk melihat kekurangan orang tidak melihat kekurangan diri sendiri itu. Lupa dia sama kekurangan diri. Selalu kekurangan orang yang kelihatan. Dia lupa. Padahal Nabi perintahkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sibuklah untuk menghitung-hitung dirimu, bukan dihitung orang. Sebesar apapun dosanya Fir'aun, tidak ada pertanyaan mungkar nakir, kenapa Fir'aun sombong? Tidak ada. Sebesar apapun dosanya Abu Jahal, tidak ada pertanyaan di kuburan, kenapa Abu Jahal membenci Nabi Muhammad? Tidak ada. Yang ditanyain diri kita. Kenapa kau begini sama tetanggamu? Kenapa parkiranmu menghalangi mobilnya orang? Kenapa bunga-bungamu sampai ke jalan raya? Kenapa? Dipikir yang dihisap cuma harta, bunga-bungamu juga dihisap. Sinis banget lihat orang kaya. Dia pikir orang kaya dihisap, yang miskin lebih setengah mati. Udah di dunia miskin, di akhirat dihisap lagi gara-gara bunga-bunganya keluar di jalanan. Kan malu Bu masuk neraka gara-gara bunga-bunga. Jamaah, hidup bertetangga, aljar qabla dar, pilih tetangganya baru pilih rumahnya. Tapi kalau kita berusaha jadi baik, Allah kirimkan juga pendamping yang baik, teman yang baik. Ibu, naik apa Nabi Muhammad Isra? Buraq, kendaraan terbaik untuk manusia terbaik. Jadi kalau jemput kiai pakai mobil yang paling baik. Kiai lain, mobil saya udah bagus. Listrik, cash. Hah? Sombong. Artinya nggak usah dijemput, datang sendiri. Tapi kalau mau menjemput ustadz, kiai, pakai kendaraan yang terbaik. Jangan ketika menjemput urusan duniawi dikasih yang terbaik, tapi kalau giliran ustadz hilang sendalnya, naik ojek dibawain besek, disuruh ikhlas pula. Giliran penyanyi kau undang, kau bayar 5 juta per lagu. Saya bunda ada bicara begitu-begituan, subhanallah. Tapi saya hanya bicara begitu-begituan itu kalau acara pernikahan. Kalau ada yang undang saya acara nikahan, saya pasti nanya, kau ngundang artis atau tidak? Kalau kau ngundang artis atau tidak, kalau nanya saya berapa saya mau, saya tidak menyebutkan nominal, tapi saya harus di atasnya artis. Iyalah, dia cuma kasih kau lagu 2-3 lagu seperti mati lampu ya saya. Kau bayar ratusan juta untuk bahagia 1 malam. Kita ini kasih kau ilmu dunia akhirat supaya keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Kau suruh nunggu di lobi, tidak nah penghargaannya. Padahal orang ulama-ulama itu Bu, ulama-ulama itu kita kiai-kiai kita ini, subhanallah, itu lebih berharga waktunya dibanding uangnya. Lebih gampang minta uangnya dibanding minta waktunya. Karena lebih mahal waktunya dibanding uangnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya melihat orang-orang soleh lebih pelit waktu dibandingkan pelit uang. Kalau dimintai uang gampang, tapi ketika dimintai waktu susahnya cari jadwalnya. Susahnya pengen ketemu, susahnya pengen, subhanallah. Kenapa? Dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Karena waktu adalah sesuatu yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan, apalagi ketemu Ramadan nanti ya Bu ya. Jamaah, kendaraan terbaik menuju ke masjid. Dari masjid ke masjid. Maksudnya apa? Kalau jalan-jalan tuh pikirin masjid. Ibu,
Kalau lagi jalan-jalan mikirin masjid nggak? Mau ngetes apakah kita mikirin masjid atau enggak? Coba kalau lagi jalan bilang ke sopirnya, entar kita mampir sholat di mana, atau nanyanya entar kita mampir makan di mana. Kalau mau ngetes orang ini perjalanan mikirin masjid, dua-duanya, tapi yang duluan. Kalau orang Konoha nanyanya kita makan di mana. Tapi kalau orang Bogor Gunung Sari sini pasti nanyanya Gunung Putri. Gunung Sari di mana sih? Oh di Makassar, sorry. Gunung Putri. Kita lanjutkan setelah ibu itu mengantar anaknya pulang. Janjian lagi sama tetangganya noh. Orang kalau ngaji bu, dosa kita semua diangkat sama Allah. Dibawa ke gunung, gunung menolak, kata gunung nanti meletus. Dibawa ke laut, laut menolak, mencemari laut. Dibawa kemana dosa kita semua ini? Akhirnya dibawa pulang ke sini. Di mana ditaruhnya? Ditaruh dosa-dosa kita semua ini kepada orang yang pulang duluan. Pulang duluan tanpa uzur syar'i. Tapi kalau ada uzurnya tidak masalah. Waktu Nabi sedang ngaji sama para sahabat, ada orang lewat bawa cangkul. Kata sahabat, kenapa dia tuh nggak ngaji ya? Rugi amat, masa kita lagi ngaji sama Rasul dia malah pergi berkebun. Kata Nabi, bisa jadi dia lebih mulia. Kenapa? Karena bisa jadi dia pergi mencari nafkah untuk keluarganya, supaya keluarganya terbebas daripada yang haram, supaya terbebas daripada sesuatu meminta-minta kepada manusia. Jadi bisa jadi dia pulang nggak dia tuh? Kayaknya nggak jadi deh. Bisa jadi ada udzur syar'i. Begitulah emak kita dulu. Kalau emak kita kurang agamanya, bisa jadi lagi ngaji kita minta pulang. Tuh emak-emak tuh kasihan. Lagi ngaji gendong anak, lagi ini segala macam. Masya Allah, itu luar biasa. Memang tidak bisa dibalas tuh. Setetes keringat, setetes darah, setetes air susunya tidak akan pernah bisa terbalaskan. Makanya kita cuma membayarnya dengan doa-doa kita kepada orang tua kita. Ada seorang ulama tidak pernah makan bersama dengan emaknya. Ditanya, wahai syekh, bukankah makan bersama dengan orang tua pahalanya luar biasa? Kenapa engkau tak pernah makan bersama ibumu? Apa jawabannya? Saya takut ketika saya makan bersama dengan emakku, lalu tiba-tiba emakku suka dengan satu lauk, lalu ku ambil duluan, pasti emakku mengalah. Maka saya selalu makan di belakang emakku. Saya takut ketika saya ambil satu makanan, ternyata emakku mau, lalu emakku melepaskannya karena anaknya menginginkannya. Subhanallah. Betapa orang-orang soleh itu tidak mau menyakiti perasaan orang tua. Jamaah, gitu doang udah habis tisunya. Ya lap air mata apa lap ingus sih? Dia kacamatanya diangkat tapi hidungnya yang digini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ibu, tibalah Nabi di Masjidil Aqsa, lalu Nabi naik berjumpa dengan Allah, lalu intinya adalah sholat. Ibu, Isra Mi'raj hanya bicara tentang sholat. Kapan terakhir ibu-ibu belajar sholat? Hah? Sekecil. Saya lihat Ka'bah, alhamdulillah, tahadub bin ni'bah, bisa ratusan kali. Awal-awal menangis, udah tengah-tengah udah biasa, lama-kelamaan udah biasa aja. Sampai sekarang baru menangis lagi. Saya cari rahasianya. Kenapa saya merasa biasa aja? Oh, karena sudah keseringan. Bagaimana caranya supaya saya bisa berasa lagi masuk ke hati? Oh, saya harus tambah ilmunya tentang Ka'bah.
Bagaimana caranya supaya saya yang sudah sering ke Madinah berasa lagi ke hati? Karena waktu pertama ke Madinah menangis, kedua kali ke Madinah menangis, ketiga kali, tapi karena udah sering ke sana, udah biasa aja. Bagaimana caranya perasaan itu kembali lagi? Saya buka sirah nabawiyah, saya cari kisah-kisahnya Nabi SAW, saya cari lokasi-lokasinya. Ada kitab di rumah itu tentang lokasi-lokasi bersejarah. Saya cari ilmunya, maka baru berasa lagi masuk ke hati ketika datang ke Madinah. Artinya kalau ada orang yang tidak pernah belajar sholat lagi sejak dewasa menjak dewasa, terakhir belajar sholat waktu kecil, bagaimana bisa enak sholatnya? Yang bikin kita enak sholat itu kalau ada ilmu. Allahu Akbar. Fikih dulu nih, fikih. Allahu Akbar. Yang mana yang disebut takbiratul ihram? Tangannya, mulutnya, atau matanya, atau apanya? Yang mana itu takbiratul ihram? Hah? Tangan. Takbiratul ihram itu mulut. Takbiratul ihram itu mulut, lisan. Takbiratul ihram. Maka tidak boleh orang sholat begini. Kadang-kadang kita masbuk begitu Pak, buru-buru. Mana takbiratul ihramnya? Ini bukan takbiratul ihram, ini sunnahnya. Ini yang disebut takbiratul ihram yang di mulut. Atau ibu-ibu lagi galau, nemu sesuatu di HP suaminya, bangun tengah malam menangis. Mana takbiratul ihramnya? Ini namanya ustadz khusyuk dalam diam, gak begitu keles. Harus ada takbiratul ihram. Fikih dulu, makanya nomor 1 tuh fikih. Ini apa? Allahu Akbar. Ini apa nih? Nih, bersedekap. Hukumnya sunnah. Ada model kedua, di bawah pusar. Ada model ketiga, irsal. Apa irsal itu? Melepaskan. Allahu Akbar. Cuma 3 model. 1 di antara pusar dan dada, 2 di bawah pusar, 3 melepas. Tapi ada model baru, enggak tahu dari mana. Allah. Enggak tahu dari mana ini. Nah, gaya baru. Karena yang saya pelajari cuma 3 dari 4 mazhab tuh. 1, 2, 3. Yang tidak. Mana hobinya nyari kaki? Nomor 1 dipelajari fikih. Bagaimana bisa sah? Ada juga 1 model Bu. Ngapain nih kami-kameha nih? Nggak tahu juga saya itu Bu. Mungkin ada, atau saya yang belum pelajari. Saya nggak tahu juga. Mungkin modifikasi. Tapi yang jelas hukumnya sunnah bersedekap tuh. Yang harus kita pelajari yang mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Berdiri, sholat fardu berdiri hukumnya wajib. Makanya tidak sah sholat fardu di kendaraan. Kalau engkau tidak berdiri, padahal kau sanggup berdiri, maka sholat fardu di mobil itu tidak sah. Tidak sah. Sholat fardu di pesawat juga tidak sah. Makanya nyampe nanti di tujuan ganti sholatnya. Kenapa? Karena sanggup berdiri tapi tidak berdiri. Gimana mau berdiri di pesawat? Ustadz, saya naik Saudi Airlines, ada musolanya di belakang. Oke, pakai Saudi Airlines, berdiri bisa. Syarat yang kedua, wajib menghadap kiblat. Memang pesawatnya menghadap kiblat terus. Ustadz, saya kan berangkat umroh, berarti ke Mekah dong, berarti ngadap kiblat dong, berarti tidak pernah belok pesawatnya. Oke, sekarang boleh deh. Berdirinya dapat, menghadap kiblatnya dapat, dua-duanya sudah terpenuhi. Syarat yang ketiga tidak terpenuhi dan tidak akan bisa kecuali pesawatnya mendarat. Apa itu? Dia sholat jadi atas langit. Sedangkan Nabi katakan Allah menjadikan seluruh muka bumi ini tempat sholat kecuali toilet dan tempat kuburan, ya. Semuanya yang di muka bumi, bukan yang di atas. Maka dalam mazhab Syafi'i, sholat di atas pesawat itu tidak sah, mesti sampai diganti sholat tersebut. Belajar fikih, diganti, diqadha. Mau berangkat umroh, saya mau berangkat umroh, langsung sampai Mekah suruh ganti sholatnya. Kalau ketiduran, bangun ganti. Tapi kalau perjalanan, boleh diganti kapan saja. Tapi walaupun tidak sah di atas pesawat, tetap sholat. Kenapa? Sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu. Tidak usah ribet, tidak usah masuk lagi ke toilet. Wudhu di toilet pesawat basah semua. Semampunya aja.
sebisanya aja. Mau tayamum juga tidak sah karena bukan debu. Cuma kursi pesawat saja, mazhab yang lain boleh. Tapi kalau Syafi'i harus pakai debu. Bagaimana? Ya udah seadanya, saya menghormati waktu. Saya sholat menghormati waktu karena sudah masuk waktu duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niatnya kenapa? Karena siapa tahu jatuh pesawatnya. Nyampe di tujuan, ganti sholatnya. Belajar sholat, ibu. Kalau ada ilmu baru tentang sholat, tambahin sholat itu. Allahu Akbar. Ilmu baru. Apa itu? Seirama suara dengan gerakan, hukumnya sunnah. Jadi bersamaan suara dengan gerakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ibu, Pak, suaranya bersamaan bergeraknya. Karena ada juga imam delay. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Kenapa terlambat suaranya? Sunnahnya bersamaan. Sunnah, bukan wajib. Jadi kalaupun ada imam begitu, ya nggak masalah juga. Cuma kasihan makmumnya di belakang. Kita lagi sujud nih, imamnya tidak pakai perhitungan yang sunnah bersamaan suara dengan gerakan. Ya bangun. Allahu Akbar. Yang di belakang, apaan nih? Tahiyat apa berdiri nih? Kalau dia mengamalkan sunnah kan enak. Allahu Akbar. Kita tahu, panjang berdiri nih. Jadi tidak sembarangan juga jadi imam. Jamaah. Nomor 1, fikih dulu. Fikih pelajari. Karena bagaimana mau sah sholatnya kalau tidak ada fikihnya. Belajar fikih. Yang kedua, tadi saya ngaji ada pahalanya ndak? Belum tentu. Harus bagus hatinya, niatnya, tujuannya. Berarti yang kedua akidah. Ilmu akidah. Sholatnya bagus, tapi tujuannya kemana sholatnya? Ke Allah. Maka tauhid, ilmu akidah. Kalau sudah bagus fikih dan tauhidnya, barulah belajar yang ketiga, ilmu akhlak. Kenapa? Supaya sholatnya tidak membuat dia sombong. Sholatnya yang benar dan bagus tidak merasa dirinya lebih bagus daripada orang lain. Jangan sampai dia sholat bagus, akidahnya bagus, fikihnya bagus, tapi selalu merendahkan tetangganya. Jangan sampai kita meremehkan orang lain. Cuma jangan lompat langsung ke akhlak. Akhlak itu ilmu apa namanya, Bu? Tasawuf. Kalau langsung lompat ke akhlak, akhirnya muncul begini. Ngapain kita pakai jilbab? Yang penting hati dulu dijilbabin. Padahal fikih dulu, nutup aurat dulu. Ngapain sholat? Yang penting hati kita tersambung dengan Allah. Tuh fikih dulu, jangan langsung tasawuf. Kalau langsung tasawuf muncullah itu wa maqoli innaka maqoli maqoli. Ada itu muncul di mana itu? Gupron itu. Kalau langsung tasawuf, ngapain kita ke Mekah? Kita ke Gunung Salak aja, kita tawaf ke sana. Sama aja Allah, kita tawaf di atas Gunung Salak. Karena langsung tasawuf, fikihnya diperhatikan. Setelah itu akidahnya. Jangan sampai ibadahnya bagus tapi tidak bagus tujuannya. Bagus baca Quran bagus, ngajiin buat orang tua bagus, berdoa bagus, tapi jangan minta-minta sama kuburan, jangan minta-minta sama pohon, jangan minta-minta sama benda-benda pusaka. Mintanya kepada Allah. Datang ziarah kubur bagus, jangan minta sama dia. Kakek cucumu mau menikah, mudah-mudahan ujian-ujiannya aman. Kata kakeknya di bawah, saya saja belum lolos dari ujiannya mungkar nakir. Ngapain kamu didoakan sama saya? Ziarah kubur bagus, mengingatkan kematian. Kita doakan dia, bukan kita minta doanya. Akidah diperbaiki, baru akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir sehat walafiat. Yang belum berangkat haji umroh bisa berangkat haji umroh. Yang belum pernah melihat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa bisa berangkat ke sana. Sholat di dalamnya, bisa haji umroh. Yang belum punya keturunan bisa punya keturunan. Yang sudah punya keturunan yang saleh dan salehah. Yang hafal Quran serta berakhlak Al-Quran.
Mudah-mudahan apa yang dilakukan panitia hari ini, para donatur, para panitia yang sudah bekerja keras untuk acara ini, Allah gantikan pahalanya berlipat ganda. Yang hadir hari ini dengan bersusah payah dalam keadaan sakit, mudah-mudahan pulang dari sini Allah sembuhkan. Yang tidak sempat hadir atau keluarganya sedang sakit, maka Allah lah yang maha menyembuhkan. Yang orang tuanya masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, dan dijauhkan daripada siksa kubur, dan bisa berjumpa kembali dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kabul hajatnya, selamat fid dunya wal akhirah, dan panjang umur, berkah, berjumpa dengan bulan suci Ramadan bisihatin wa afiatin wa rizkin wasi'ah, dan insyaallah berjumpa kembali di Isra Mi'raj tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ilmunya.